Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Silviani, kelas 7A, absen 1. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Abi. Yang pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah berawal ketika peristiwa Amul Jamaah di tahun 41 Hijriah. Ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, lalu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, lalu Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah. Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu Muawiyah pergi ke Kufah untuk bersumpah dan ditetapkan menjadi khalifah. Muawiyah kembali ke Damaskus yang dijadikan pusat pemerintahan oleh Bani Umayyah. 2. Bagaimana sistem yang dijalankan oleh pemimpin dinasti Bani Umayyah? Muawiyah menerapkan sistem monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-menurun. 2. Bagaimana sistem yang dijalankan oleh pemimpin dinasti Bani Umayyah? Muawiyah menerapkan sistem monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-menurun yang dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium, di mana Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk setia kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah dinasti Bani Umayyah. Prestasi yang dicapai oleh Khalifah dinasti Bani Umayyah yang pertama adalah membentuk Mahkamah Agung. Yang ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah dinasti Bani Umayyah. Prestasi yang dicapai oleh Khalifah dinasti Bani Umayyah yang pertama adalah membentuk Mahkamah Agung. Yang kedua, mendirikan masjid sebagai sarana dakwah. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kelima, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, kelas 7A, nomor absen 2. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan dari Abi Amir, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nomor 1, jelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Am Jamaah, rekonsiliasi umat Islam, di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Nomor 2, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Bani Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota negara Mekah ke Damaskus. Menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, sistem pemerintahan Islam yang pada masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Dalam bukunya yang berjudul Dinasti Bani Umayyah, Perkembangan Politik, Gerakan Oposisi, Perkembangan Ilmu Pengetahuan, dan Kejauhan Dinasti, Muhammad Suhaidi memamparkan dengan berlakunya sistem monarki tersebut. Orang-orang yang berada di luar garis keturunan Muawiyah tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk naik sebagai pemimpin pemerintahan umat Islam, karena sistem dinasti hanya berlaku kekhalifahan dipimpin oleh kekhalifahan. Prestasi-prestasi
yang pernah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah. 1. Membentuk Mahkamah Agung. 2. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 3. Mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah. 4. Perluasan wilayah. 5. Menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Revalina Hairunisa dari kelas 7A, nomor absen 03, akan menjawab pertanyaan dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Berawal dari peristiwa Am al-Jamaah pada tahun 41 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan memberikan jabatannya kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, sebagian umat Islam tidak setuju dengan pengangkatan Ali sebagai khalifah. Tak lama kemudian, Ali terbunuh dan memberikan jabatannya kepada putranya, yaitu Hasan bin Ali. Karena Hasan melemah dan Muawiyah bertambah kuat, Hasan memberikan jabatannya kepada Muawiyah, dan Muawiyah datang ke Kufah dan bersumpah dan ditetapkan sebagai khalifah. Sistem pemerintahan yang digunakan dinasti Umayyah yaitu sistem monarki hereditaris, yaitu kerajaan turun-menurun, yang mengganti sistem pemerintahan demokrasi atau dengan suara terbanyak yang digunakan pada zaman atau masa Khulafaur Rasyidin. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah yaitu membentuk Mahkamah Agung, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, menyempurnakan Al-Quran, mendirikan masjid-masjid, perluasan wilayah Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nama saya Ditya Sofki dari kelas 7A, nomor absen 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dalam bentuk video yang telah diberikan oleh guru kami, yaitu Abi Amir. Pertanyaan yang pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, salah satu pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau baru masuk agama Islam pada Fathul Mekkah atau 40 Hijriah atau 660 Masehi. Ketika Khalifah Ali bin Abu Thalib meninggal, para umat Islam di Irak mengangkat putranya, yaitu Hasan bin Ali, sebagai khalifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah atau Damaskus. Namun, karena Hasan bin Ali lemah, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan semakin kuat, akhirnya Hasan bin Ali bin Abu Thalib mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan menggantikannya menjadi khalifah. Pertanyaan kedua, jelaskan sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Pada sistem pemerintahan dinasti Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-menurun, di mana ketika ia diwajibkan untuk berjanji setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan membentuk beberapa departemen, di antaranya Diwanul Khatam dan Diwanul Barid,
Diwanul Hatam fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh khalifah. Diwanul Barid tugasnya adalah memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan di semua provinsi. Pertanyaan ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, memindahkan ibu kota Madinah Al-Munawwarah ke Damaskus dalam wilayah Syria. Yang kedua, melanjutkan perluasan wilayah Islam yang telah terhenti saat pada masa Khalifahan Umar dan Ali. Yang ketiga, menaklukkan Afrika Utara. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang lengkap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya berterima kasih kepada Abi Amir selaku guru saya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurisna Ramadhani dari kelas 7A absen 5 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru mulai masuk Islam pada Fathu Makkah tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, masyarakat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur di Syria di kota Damaskus, menobatkan dirinya juga sebagai khalifah. Karena Hasan terlalu lemah dan Muawiyah semakin kuat, akhirnya Hasan menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah. Muawiyah adalah pendiri dinasti Bani Umayyah. Karir Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah Yazid bin Abu Sufyan wafat pada peperangan Yarmuk, Muawiyah diangkat menjadi gubernur di kota di Syria. Karena sukses, sejak saat itu Muawiyah mulai berambisi untuk membangun dinasti Bani Umayyah. Setelah mengalahkan atau menurunkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Hatam, yang fungsinya mencatat semua peraturan yang telah dijalankan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya untuk memberitahu semua pemerintah apa yang sedang terjadi di semua provinsi. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kepemimpinan secara turun-temurun. Muawiyah mengangkat anak pertamanya Yazid Muawiyah sebagai penerusnya dan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya yang akan menjadi penerusnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan prestasi-prestasi yang telah didapat oleh khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, membentuk Mahkamah Agung. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa yang resmi. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai sarana dakwah. Yang keempat, memperluas wilayah. Dan yang kelima, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan pertama, proses berdirinya Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah yaitu pada peristiwa Al-Jamah pada tahun 41 Hijriah. Lalu terbunuhnya Utsman bin Affan, diikuti dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun bagian umat Muslim tidak menyetujui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, membuat pada akhirnya mereka berperang, yaitu pimpinan Ali bin Abi Thalib dengan pimpinan Muawiyah. Mereka berdamai dengan perdamaian bersyarat. Tak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Mualjam. Lalu Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, yaitu menggantikan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu tidak lama menjadi khalifah, Hasan segera ditekan oleh Muawiyah, membuat Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, namun dengan 3 syarat, yaitu syarat pertama menjamin keselamatan keluarganya, yang kedua menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga apabila Muawiyah meninggal, dia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada umat Islam secara musyawarah. Lalu Muawiyah datang ke kota Damaskus, lalu dia menjadi khalifah. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Maaf bila ada salah. Pertanyaan kedua, lalu bagaimana proses pemerintahan yang dijalankan oleh Bani Umayyah, yaitu dengan proses monarki hereditis atau turun menurun. Pada proses pemerintahan ini merupakan proses pemerintah demokrasi atau demokrasi atau perbanyak suara atau yang mendapatkan banyak suara. Dan yang ketiga adalah soalnya prestasi khalifah yang dibentuk prestasi khalifah yang pernah dicapai. Yang pertama adalah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa yang resmi. Lalu yang kedua membentuk Mahkamah Agung. Yang ketiga perluasan wilayah. Yang keempat membangun masjid-masjid untuk sarana dakwah. Dan yang kelima dan terakhir sebagai mushaf Al-Quran. Ini mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Syarani dari kelas 7A, absen nomor urut 7. Untuk pertanyaan nomor 1, proses terjadinya dinasti Umayyah berawal dari pertikaian politik yang terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali kemudian menggantikan ayahnya sebagai khalifah. Namun, kepemimpinannya sangat singkat karena selalu ditekan secara politis oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah gubernur Syria pada masa Utsman bin Affan. Muawiyah berambisi untuk menjadi khalifah. Dengan jiwa besar, Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada
Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Muawiyah menjadi penguasa di seluruh imperium Islam. Pertanyaan nomor 2, sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah menggunakan militer yang terorganisir dan disiplin tinggi, dan juga membentuk lembaga-lembaga politik, keuangan, tata usaha, kehakiman, dan ketentaraan. Pada masa ini juga sistem demokrasi menjadi sistem yang bersifat monarki atau kepemimpinan turun-menurun. Untuk pertanyaan nomor 3, prestasi-prestasi yang dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah adalah membuat anjung dalam masjid untuk tempat sembahyang, arsitektur semacam seni permanen pada tahun 691 Hijriah, pembaiatan panti asuhan untuk anak-anak yatim, pembuatan mata uang baru pada masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ana Nadianti, kelas 7A, nomor absen 08. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Abi Amir. Nomor 1. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ia baru masuk Islam pada Fatu Mekah, yakni 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan jabatannya sebagai gubernur Syria. Dan pada masa itulah Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah mampu menaklukkan seluruh imperium Islam, dan Muawiyah juga mampu menaklukkan Afrika Selatan. Hal itulah hal yang terpenting dan menjadi sejarah pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nomor 2. Bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Bani Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki hereditaris atau monarki, atau kepemimpinan secara turun-temurun, yaitu di mana kita diwajibkan untuk menyatakan setia kepada anak-anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada 679 Masehi, Muawiyah langsung menunjuk Yazid bin Muawiyah untuk sebagai penerusnya. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan juga menerapkan sistem monarki ini dipengaruhi oleh Persia dan Bizantium. Muawiyah bin Abu Sufyan juga menerapkan sistem monarki ini untuk memberhentikan atau menghentikan sistem demokrasi. Adanya sistem monarki ini untuk pemilihan kepemimpinan atau kerajaan secara turun-temurun tidak lagi dengan suara yang terbanyak atau tidak lagi dengan voting. Yang nomor 3, sebutkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh Khalifah dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, membentuk Mahkamah Agung, perluasan wilayah, menyempurnakan mushaf Al-Quran, dan membangun masjid-masjid sebagai sarana dakwah. Demikian jawaban saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Dias Nafriza. Saya dari kelas 7A, nomor absen 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Abi Amir. Pertama, jelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam pada Fatu Mekah. Memasuki tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi terjadi pertikaian di kalangan umat Islam, yaitu puncaknya Khalifah Ali terbunuh. Setelah Khalifah Ali terbunuh, masyarakat Irak mengangkat putranya Ali, yaitu Al-Hasan, menjadi khalifah yang sah. Muawiyah yang sebagai gubernur Syria atau Damaskus juga mengangkat dirinya sebagai khalifah. Namun ternyata Al-Hasan lemah dan Muawiyah semakin kuat, maka Al-Hasan memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Karir politik Muawiyah dimulai dari
masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Ali, terjadi pertikaian di antara Muawiyah dan Ali untuk mempertahankan jabatannya sebagai gubernur di Syria. Sejak saat itu, ia mulai berambisi untuk menjadi seorang khalifah. Setelah menurunkan Al-Hasan, dia menjadi penguasa seluruh imperium Islam, dan menaklukkan Afrika Utara adalah peristiwa penting di masa pemerintahannya. Nomor 2, bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah, yaitu mereka menerapkan sistem monarki atau kepemimpinan secara turun-temurun, yaitu pada tahun 679 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Sistem monarki ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Kekhalifahan menjadi monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Nomor 3, prestasi yang diperoleh oleh para khalifah di dinasti Umayyah di bidang sosial. 1. Mendirikan rumah jompo. 2. Mendirikan rumah yatim piatu. Mendirikan rumah sakit. Pada di bidang pendidikan dan seni, yaitu ilmu agama. Ilmu agama atau al-ulumul islamiyah, yaitu ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu nahwu shorof, dan ilmu tarik. Ilmu pengetahuan umum atau al-ulumud dakhiliyah itu adalah ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi atau geografi, dan ilmu astronomi. Seni-seni yang berkembang di zaman dinasti Umayyah yaitu seni sastra, seni pahat, seni ukir, seni lukis, seni suara, seni insya atau mengarang surat, seni pidato, dan seni bangunan atau arsitektur. Sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berasal dari Muawiyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah masuk ke dalam Islam sekitar tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Sistem pemerintah monarki hereditaris yang digunakan dinasti Umayyah, yaitu merupakan pengganti sistem pemerintahan demokrasi atau suara terbanyak yang digunakan pada masa Khalifahur Rasyidin. Pembuatan panti asuhan, pengembangan angkatan laut, pembuatan masjid, perubahan mata uang di wilayah Islam, pembuatan Mahkamah Agung, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Giani Putri. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan telah diberikan oleh Abi Amir. Yang pertama, bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah adalah pemerintahan kaum muslimin setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 41 Hijriah dan 600 atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah ini terjadi sejak peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksud adalah perang untuk membalaskan dendam atas kematian Utsman bin Affan. Pada peristiwa tahkim ini, Ali bin Abi Thalib telah terjebak oleh siasat Muawiyah, sehingga ia kalah secara politis. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.
nama tersebut dinisabkan karena dinasabkan oleh Umayyah karena ia adalah pendiri dan khalifah pertama pada dinasti Umayyah. Nomor 2. Bagaimana sistem pemerintahan dinasti Umayyah? Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah sistem monarki atau kekuasaan secara turun-menurun diperkenalkan, di mana ia mewajibkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk anak putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah menerapkan sistem monarki yang dipengaruhi sistem monarki yang ada pada di Persia dan Bizantium. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen utama, yaitu Diwanul Khotam. Tugasnya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua adalah Diwanul Barid. Tugasnya adalah memberitahu perkembangan yang terjadi di seluruh provinsi. Yang ketiga adalah apa saja prestasi-prestasi khalifah dinasti Umayyah. A. Prestasi Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertama, membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh pemerintah khalifah sebelumnya. Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridla Pratama Ramadan dari kelas 7A absen 12. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berlangsung hingga 132 Hijriah atau 750 Masehi. Tokoh utama pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pencapaian yang sudah dicapai oleh para khalifah dinasti Umayyah antara lain yaitu perluasan wilayah hingga Afrika Utara, membentuk dinas pos, lalu menerapkan kekuasaan yang bersifat monarki hereditaris. Lalu sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Yaitu menggunakan sistem monarki, yaitu kerajaan turun-menurun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anggripa Nawawi, kelas 7A, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, proses berdirinya dinasti Umayyah. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan monarki hereditaris, kerajaan turun-menurun yang digunakan dinasti Umayyah merupakan pengganti sistem pemerintahan demokrasi atau dengan suara terbanyak yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama, membentuk Mahkamah Agung. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, mendirikan masjid-masjid sarana dakwah. Yang keempat, perluasan wilayah. Yang kelima, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Waris Saputra, kelas 7A, nomor absen 14. Di sini saya ingin menjawab soal yang telah diberikan oleh Abi Amir. Yang pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah berawal ketika peristiwa amal jamaah di tahun 41 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan diikuti pengangkatan Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah. Sebagian muslim tidak setuju Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai khalifah. Muawiyah dan Bani Umayyah bersama mantan pejabat pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan mencari penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Akhirnya perang pun terjadi antara pasukan muslim pimpinan Muawiyah dan pasukan muslim pimpinan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Perang pun berakhir dengan perdamaian bersyarat. Tak lama kemudian Ali bin Abu Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu bin Muljam saat sholat subuh. Kepemimpinan tidak berlangsung lama karena Hasan selalu ditekan oleh Muawiyah. Akhirnya Hasan memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah dengan 3 syarat, yaitu pertama, memastikan keselamatan seluruh keluarga, menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abu Thalib. Setelah Muawiyah mati, kepemimpinannya harus diberikan kepada umat muslim secara musyawarah. Yang kedua, bagaimanakah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah? Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan monarki hereditaris, yaitu kepemimpinan secara turun-temurun. Mulai diperkenalkan ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid menjadi penerusnya. Perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Kekhalifahan menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun yang tidak diperoleh dengan pemilihan. Yang ketiga, sebutkan prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama adalah perluasan wilayah agama Islam, dan yang kedua menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak uang dengan tulisan Arab, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah, membentuk Mahkamah Agung. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya kepada Muawiyah dengan 3 syarat, yaitu pertama, memastikan keselamatan seluruh keluarga, menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abu Thalib. Setelah Muawiyah mati, kepemimpinannya harus diberikan kepada umat muslim secara musyawarah. Yang kedua, bagaimanakah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah? Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan monarki hereditaris, yaitu kepemimpinan secara turun-temurun. Mulai diperkenalkan ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah.
pada 679 Masehi. Muawiyah menunjuk putranya Yazid menjadi penerusnya. Perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Kekhalifahan menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun yang tidak diperoleh dengan pemilihan. Yang ketiga, sebutkan prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama adalah perluasan wilayah dinasti Umayyah. Yang pertama adalah perluasan wilayah agama Islam. Dan yang kedua, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak uang dengan tulisan Arab, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah, membentuk Mahkamah Agung. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Altafardi dari kelas 7A nomor absen 15. Di sini saya akan menjawab soal SKI dari Abi Amir. Nomor 1, jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai gubernur Syria. Pada saat itulah Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan membangun dinasti Umayyah. Sejarahnya berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang pendiri dari kabilah suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah baru masuk Islam pada Fathul Makkah, yaitu memasuki tahun 40 Hijriah tahun 660 Masehi. Nomor 2. Bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki yang dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Pada perkembangan selanjutnya, Muawiyah harus menerapkan kepada setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabatnya untuk menjadi penerusnya. Sistem tersebut mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan yang menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun yang tidak diperoleh dengan suara terbanyak. Nomor 3. Sebutkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Di antaranya, 1. Membangun masjid-masjid sebagai sarana dakwah. 2. Membangun Mahkamah Agung. 3. Menyempurnakan mushaf Al-Quran. 4. Perluasan wilayah. 5. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inamullah dari kelas 7A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat di pembelajaran online SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang disampaikan oleh guru pembimbing Abi Amirullah. Pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi dengan peristiwa Al-Jamaah pada tahun 41 Hijriah yang dimana Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan diiringi pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sebagian muslim tidak setuju Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat. Tak lama kemudian, Ali bin Abi Thalib terbunuh dan memberikan jabatannya kepada putranya Hasan bin Ali.
Namun pemerintahan Hasan tak lama karena Hasan selalu ditekan oleh Muawiyah. Akhirnya Hasan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Setelah itu Muawiyah pergi ke Kufah untuk bersumpah dan ditetapkannya sebagai khalifah. Setelah itu Muawiyah kembali ke Damaskus yang dimana dijadikan tempat pemerintahannya dinasti Daulah Bani Umayyah. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah, yaitu mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah. Ia mampu membuat pasukan Syria dalam kesatuan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. Ia mampu membangun negara yang stabil dan terorganisir. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah, yaitu pertama, membangun panti asuhan, kedua, mengembangkan angkatan laut, ketiga, merubah mata uang yang dipakai oleh Islam, keempat, memperluas wilayah kekuasaan, yang kelima, membangun Mahkamah Agung, yang keenam, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Kalau bila ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Sekaranjani, kelas 7A, absen 17. Saya akan menjawab soal dari Abi Amir. 1. Jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy. Dinasti Umayyah masuk Islam pada Fathul Mekah. Memasuki tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, pertikaian antara umat Islam terjadi dan seterusnya. 2. Bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah? Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi khalifah pertama di dinasti Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya. Sebelumnya, Muawiyah bin Abu Sofyan adalah gubernur di Syria. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah membangun beberapa departemen, yaitu pertama Diwanul Khotam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Kedua, Diwanul Barid, yaitu fungsinya adalah memberitahu kepada pemerintah pusat tentang apa yang terjadi di semua provinsi. 3. Sebutkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah. 1. Membentuk Mahkamah Agung. 2. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 3. Membangun masjid-masjid sebagai sarana dakwah. 4. Perluasan wilayah. 5. Menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Makkah, memasuki tahun ke-40 Hijriah sampai 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, warga Irak memilih mengangkat Al-Hasan putra tertua sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syria atau Damaskus juga menebatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan kuat, Hasan memberikan kepemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Politik Muawiyah bin Abi Sufyan meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi penguasa seluruh imperial Islam dan mampu menaklukkan Afrika Utara. Sekarang saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Dia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam. Ia juga membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Pengelolaan pemerintahan, Muawiyah membangun departemen, yaitu pertama, Diwanul Khotam, yaitu untuk menulis atau mencatat
mencatat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua adalah Diwanul Barid, yang fungsinya adalah untuk memberitahu pemerintah pusat keadaan semua provinsi. Nah, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, inilah suksesi kekuasaan yang dipakai untuk mengatur pemerintahan, yaitu monarki atau kekuasaan secara turun-temurun. Tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk Yazid, putranya, untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang digunakan di Persia dan di Bizantium. Nah, sekarang saya akan menyebutkan prestasi-prestasi kekhalifahan yang ada di Bani Umayyah secara umum, yaitu 1. Membentuk Mahkamah Agung. Kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Ketiga, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah. Keempat, perluasan wilayah. Dan kelima, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sampai di sini presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Maulida, absen nomor 19, kelas 7A, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Abi Amir sebagai tugas dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa Amul Jamaah atau tahun penyatuan, yaitu peristiwa di mana ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdullah bin Muljam pada tanggal 17 Ramadan 41 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Lalu kepemimpinannya diserahkan kepada Hasan bin Ali sebagai putra tertua dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Walaupun pemerintahannya tidak berlangsung lama, melihat kondisi pada masa tersebut, Hasan bin Ali memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Hal ini yang membuat ia menyerahkan kepemimpinan atau pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin Ali tidak menginginkan terjadinya peperangan yang berkepanjangan yang meminta banyak korban jiwa dari kalangan umat Islam. Penyerahan kekuasaan atau pemerintahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan inilah yang disebut Amul Jamaah atau tahun penyatuan pada tanggal 41 Hijriah atau 6 September 661 Masehi. Sejak saat itu ia resmi menjadi pemerintah umat Islam. Nah, ia mulai memindahkan pusat Madinah ke Damaskus atau Suriah. Yang kedua, ada sistem pemerintahan Bani Umayyah. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai khalifah pertama dalam Bani Umayyah. Beliau mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas wilayah Islam. Lalu ia mampu membuat pasukan Syria menjadi satu kesatuan pasukan militer Islam yang berdisiplin tinggi dan terorganisir. Dan juga ia mampu membuat negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, ia memiliki 2 departemen. Yang pertama ada Departemen Diwanul Hatam yang berfungsi untuk mencatat semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh para khalifah. Yang kedua ada Diwanul Barid yang berfungsi untuk memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan-perkembangan dari setiap provinsi. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, ia menerapkan sistem kepemimpinan secara monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-menurun atau juga bisa disebut sebagai sistem monarki. Yang ketiga, ada prestasi-prestasi yang dicapai Bani Umayyah oleh para khalifahnya. Yang pertama, dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia membentuk departemen dan duta yang berguna untuk memperkenalkan Islam ke penjuru dunia, memperluas dan mengembangkan wilayah-wilayah Islam. Yang kedua, ada Marwan bin Hakam. Beliau mampu memberantas semua pemberontak dengan cara keras dan tegas ya. Terus yang kedua, ada Walid bin Abdul Malik.
beliau mampu memukul mundur pasukan Visigott aristokrasi Jerman. Yang keempat ada Abdullah bin Aziz. Beliau mampu meningkatkan taraf-taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat dan mengalih fungsikan Baitul Mal menjadi sekolah, masjid, dan perpustakaan. Nah, sekian itu adalah jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Wiyarti Putri Cahaya, kelas 7A nomor absen 20. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Abi Amir. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fatu Makkah memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abu Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syria atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan lemah dan sementara Muawiyah bertambah kuat, maka Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Karena sukses memimpinnya menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar, Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai wilayah kekuasaan Bizantin. Setelah menurunkan Hasan ibnu Ali, Muawiyah menjadi penguasa Imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah pada masa kekuasaannya. Soal yang kedua adalah jelaskan sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria, satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia mampu membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahannya, Muawiyah mendirikan beberapa departemen. Yang pertama adalah Diwanul Khatam, yang fungsinya adalah mencatat semua aturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua adalah Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat yang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Kekhalifahan berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Soal yang terakhir adalah sebutkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh dinasti Umayyah. 1. Membentuk Mahkamah Agung. 2. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 3. Mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah. 4. Perluasan wilayah. 5. Menyempurnakan mushaf Al-Quran. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfahairunisa. Saya dari kelas 7A MTSN 1 Kota Bogor. Di sini saya ingin menjawab soal sejarah kebudayaan Islam yang dibimbing oleh Abi Amir SPD. Silakan simak video. Nomor 1. Jelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau masuk Islam pada Fatu Makkah, memasuki tahun ke-4 Hijriah atau 660 Masehi.
Pergaulan politik terjadi di kalangan umat Islam, puncaknya ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan Ratu Ali sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah, juga menobatkan dirinya sebagai Khalifah. Namun, karena alasan lemah dan Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Nomor 2. Jelaskan sistem pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditaris. Kekuasaan secara turun-menurun mulai diperkenalkan, di mana Muawiyah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah menerapkan sistem monarki ini dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bani Zaitun. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Presiden diperankan Muawiyah mengakhiri sistem demokrasi. Khalifahnya menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-menurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Jelaskan prestasi-prestasi pada masa dinasti Umayyah. A. Kemajuan di bidang sosial budaya. 1. Mendirikan rumah-rumah jongkok, mendirikan rumah sakit, mendirikan rumah yatim piatu. Bani Umayyah memiliki keunggulan dalam beberapa hal. 1. Bahasa Arab yang berkembang luas ke berbagai dunia dan oleh masyarakat dunia dan menjadikannya internasional. 2. Mencetak mata uang bahasa Arab menggunakan bahasa Arab dan bertuliskan La ilaha illallah dan di sampingnya bertuliskan Abdul Malik. 3. Mendirikan pabrik air segera. 4. Mendirikan industri kapal dan senjata. 5. Membangun irigasi sebagai sarana pertanian. 6. Bangun kota Basra dan Kufah. C. Bidang pendidikan dan seni. Bidang pendidikan: ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu tarikh, ilmu nahwu, dan ilmu saraf. Bidang seni: seni sastra, seni lukis, seni ukir, seni bangunan, seni pidato, seni suara, lain-lain. Ilmu pengetahuan alam, ilmu kimia, ilmu bumi, ilmu kedokteran, dan ilmu astronomi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa hadiah bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Amalia, kelas 7A, nomor absen 22. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Abi Amir. Soal pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam ketika Fathul Mekah. Masuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah yang sebagai gubernur Syria juga menobatkan dirinya sebagai Khalifah. Soal kedua, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para penguasa dinasti Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah wajib menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang pantas untuk menjadi penerusnya. Soal ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh para khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Kedua, merubah sistem pemerintahan menjadi monarki absolut. Ketiga, penguatan militer dan kebijakan ekspansi. Keempat, penetapan administrasi negara. Kelima, kemajuan kebijakan arsitektur. Keenam, kemajuan kebijakan dan sastra.
Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa, kelas 7A, nomor absen 23. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Abi Amir. Langsung saja. Jawaban yang pertama adalah berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Am al-Jamaah atau rekonsiliasi umat Islam di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Yang kedua, sistem pemerintahan yang digunakan dinasti Bani Umayyah adalah sistem pemerintahan monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun yang merupakan pengganti dari sistem demokrasi atau dengan suara terbanyak yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, membentuk Mahkamah Agung, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah, memperluas wilayah, dan menyempurnakan mushaf Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Amir serta Dewan Guru dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan, nama saya Rafa Priya Askarillah Yusuf dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dinasti Umayyah sendiri didirikan oleh Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan mengalami kemunduran pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sejarah awal berdirinya dinasti Umayyah bermula di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di akhir masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat Islam bergejolak sehingga muncul 3 kekuatan politik yang dominan, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Posisi Ali semakin melemah, sedangkan posisi Muawiyah semakin menguat. Pada tahun 40 Hijriah, Khalifah Ali terbunuh oleh salah seorang dari anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, posisinya digantikan oleh putranya, yakni Hasan bin Ali. Tetapi Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan membuat perjanjian damai yang dapat mempersatukan seluruh umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah. Di sisi lain, perjanjian tersebut menjadikan beliau jadi penguasa yang absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah, tahun persatuan dikenal sejarah sebagai Am Jamaah. Am Jamaah adalah tahun persatuan antara Hasan dan Muawiyah. Artinya bahwa di antara mereka tidak terjadi perebutan kekuasaan dan mereka berdamai serta menjalankan pemerintahan dalam satu kepemimpinan. Dinasti Umayyah sendiri menganut sistem pemerintahan yang ada di Bizantium dan Persia, yakni sistem pemerintahan monarki hereditaris. Sistem pemerintahan monarki hereditaris adalah sistem pemerintahan secara turun-temurun. Dinasti Umayyah memiliki 14 khalifah. Mereka semua memiliki prestasi-prestasi, di antaranya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak mata uang sendiri, dan melakukan perluasan daerah, di antaranya ke Afrika, India, dan Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Pasha Gustania Hafidh, kelas 7A, nomor absen 25. Di sini saya akan menjawab pertanyaan SKI nomor 1. Jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah
berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Mekah. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah berawal ketika peristiwa Am'al Jamaah di tahun 41 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan diikuti pengangkatan Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah. Sebagian muslim tidak setuju Ali bin Abu Thalib dijadikan khalifah. Muawiyah dan Bani Umayyah bersama seluruh mantan pejabat masa kepemimpinan Utsman bin Affan mencari penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Akhirnya perang pun terjadi antara muslim pimpinan Muawiyah dan muslim pimpinan Ali bin Abu Thalib. Perang berakhir dengan perdamaian bersyarat dan tak lama kemudian Khalifah Ali bin Abu Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu bin Muljam pada saat sholat subuh. Kepemimpinan pun digantikan oleh anak Ali bin Abu Thalib yang bernama Hasan bin Ali. Namun kepemimpinan tidak berlangsung lama karena Hasan selalu ditekan oleh Muawiyah. Akhirnya, Hasan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah dengan 3 syarat. Yang pertama, memastikan keselamatan seluruh keluarganya. Yang kedua, menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abu Thalib. Yang ketiga, setelah Muawiyah mati, jabatan kepemimpinannya harus diberikan kepada kaum muslim dengan cara musyawarah. Selain itu, Muawiyah datang ke Kufah untuk bersumpah dan ditetapkan sebagai khalifah. Selain itu, Muawiyah kembali ke kota Damaskus yang dijadikan tempat pemerintahan dinasti Daulah Bani Umayyah. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika ia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Dan yang ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah diantaranya 1. Membentuk Mahkamah Agung. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah. Yang keempat, perluasan wilayah. Dan yang kelima, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Andriani dari kelas 7A, absen 26. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abi Amir. Yang pertama, bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah? Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk ke Islam pada Fathul Mekah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah.
Namun, karena Hasan ternyata lemah dan Muawiyah semakin bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya pada Muawiyah. Muawiyah merupakan pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam, dan menaklukkan Afrika Utara merupakan hal penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Pertanyaan kedua, bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen. Yang pertama Diwanul Khatam, yang fungsinya mencatat semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua ada Diwanul Barid, yang fungsinya memberitahu semua perkembangan yang terjadi kepada pemerintah pusat di semua provinsi. Pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan inilah sistem monarki mulai diperkenalkan. Sistem monarki yaitu kepemimpinan secara turun-temurun, di mana ia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah menerapkan sistem monarki yang dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau suku kerabatnya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem monarki yang diterapkan oleh Muawiyah ini mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan menjadi monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun. Pertanyaan ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah. Prestasi-prestasi tersebut ialah 1. Kemajuan di bidang sosial. Bidang lapangan sosial yang dicapai pada masa dinasti Umayyah diantaranya ialah mendirikan rumah-rumah jompo, mendirikan rumah-rumah yatim piatu, serta mendirikan rumah sakit. Yang kedua, kemajuan di bidang budaya. Bidang lapangan budaya pada zaman Bani Umayyah memiliki keunggulan dalam hal bahasa Arab yang berkembang luas ke berbagai penjuru dan dikenal oleh masyarakat dunia. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Mendirikan pabrik kain sutra, mendirikan industri kapal dan senjata, mendirikan gedung-gedung pemerintahan, membuat kitab undang-undang dan hukum, membangun irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan peradaban, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara, serta mengembangkan ilmu peternakan. Yang ketiga, perkembangan di bidang pendidikan. Cabang ilmu yang berkembang diantaranya ilmu agama yang disebut dengan al-ulum Islamiyah, yaitu ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan saraf, serta ilmu tarikh. Ilmu pengetahuan umum yang disebut al-ulumud dakhliyah, yaitu ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi atau geografi, serta ilmu astronomi. Yang keempat, perkembangan di bidang seni. Seni sastra, seni lukis, ukir dan seni pahat, seni suara, seni insyaf atau seni mengarang surat, seni pidato, serta seni bangunan atau arsitektur. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penggunaan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Nurhaliza, kelas 7A, nomor absen 27. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Abi Amir. Nomor 1, jelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah.
Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa Am al-Jamaah atau rekonsiliasi umat Islam di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah. Nomor 2, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa dinasti Umayyah? Sistem pemerintahan Islam yang pada saat Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarki heredatis atau kerajaan turun-temurun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah menyatakan kepada rakyatnya untuk setia kepada anaknya Yazid. Perintah ini merupakan bentuk pengukuhan terhadap kepemimpinan yang turun-temurun. Tidak ada lagi suksesi kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah untuk menentukan seorang pemimpin baru. Sebutkan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah, diantaranya menerapkan toleransi beragama, memperluas wilayah kekuasaan Islam, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamaudina dari kelas 7A nomor absen 28. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Abi Amir. Yang pertama, proses berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk ke agama Islam pada Fathul Mekah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Setelah khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Syria atau Damaskus menobatkan dirinya sebagai khalifah. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan kekuasaan wilayah Islam sampai ke kekuasaan Bizantin. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi pemimpin seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Yang kedua, sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahannya, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu pertama, Diwanul Hatam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat semua perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki atau kerajaan turun-temurun mulai diperkenalkan, yaitu di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia pada putranya Yazid bin Muawiyah. Pada 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah menerapkan sistem monarki yang dipengaruhi oleh sistem yang ada di Persia dan Bizantium. Kekhalifahan menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dari pemilihan atau suara terbanyak. Yang ketiga, prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, ada pembentukan Mahkamah Agung. Kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, membangun masjid-masjid sebagai sarana dakwah. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Dan yang kelima, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohi Muhammad Muslim dari kelas 7A, absen 29. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Abi Amir. Pertanyaan yang pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah sendiri adalah salah satu kabilah dalam kaum Quraisy yang menguasai politik dan ekonomi masyarakat Arab. Ketika mengalami puncak kejayaan, kabilah ini berhadapan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW karena menolak untuk masuk Islam. Latar belakang dinasti Bani Umayyah berawal ketika peristiwa Am al-Jama'ah di tahun 41 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh yang diikuti oleh pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, sebagian muslim tidak setuju dengan pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dan Bani Umayyah kemudian mencari penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian perang terjadi antara pimpinan Ali bin Abi Thalib dengan pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian berakhir dengan perdamaian bersyarat. Kemudian tak lama Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu bin Muljam saat sholat subuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib digantikan oleh putra tertuanya yaitu Hasan bin Ali, yang kemudian Hasan bin Ali memberikan jabatannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan karena Hasan merasa bahwa Muawiyah lebih kuat sedangkan Hasan semakin melemah. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, kemudian Muawiyah menjadikan kota Damaskus sebagai pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin atau penguasa dinasti Bani Umayyah? Setelah Muawiyah menjadi khalifah, kemudian Muawiyah menetapkan sistem yaitu sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, sebutkan prestasi yang pernah dicapai oleh khalifah dinasti Bani Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah, mendirikan Diwanul Barid dan mendirikan Diwanul Khatam. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yazid mencapai Kalkedon dan mengambil alih kota penting Bizantium, Amorion, memperkuat administrasi negara dan memperbaiki pertahanan militer Suriah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid menetapkan aturan kirim pos, membangun sistem administrasi pemerintahan. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata. Maaf bila jawabannya kalau salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwatun Nida dari kelas 7A, absen 30. Ingin menjawab soal-soal sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam pada Fatu Mekah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua dari Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah dan Muawiyah semakin kuat, Hasan pun menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Umayyah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan,
pada peperangan Yarmuk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di salah satu kota di Suriah. Karena suksesi kepemimpinannya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur Syria oleh Umar. Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria, giat melakukan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah terlibat konflik oleh Ali karena mempertahankan kedudukannya menjadi gubernur Syria. Setelah menurunkan Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi penguasa di seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara menjadi salah satu peristiwa yang paling bersejarah pada masa kekuasaannya. Yang kedua, sistem pemerintahan Bani Umayyah. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu yang pertama Diwanul Khotom, yang tugasnya untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang tugasnya memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki yang dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan menjadi monarki hereditaris, yaitu kerajaan turun-temurun yang dihasilkan bukan dengan pemilihan atau suara terbanyak. Yang ketiga, prestasi-prestasi yang dicapai selama masa pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, membentuk Mahkamah Agung. Yang kedua, menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan. Yang keempat, membangun masjid-masjid sebagai sarana dakwah dan menyempurnakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, kelas 7A nomor absen 31. Saya akan jawab pertanyaan yang dibuat oleh Abi. Yang pertama, jelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Proses berdirinya dinasti Bani Umayyah berawal ketika peristiwa Amul Jamaah di tahun 41 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh lalu digantikan oleh Ali. Setelah Ali terbunuh, Hasan diangkat menjadi khalifah. Lalu Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah datang ke Kufah untuk bersumpah dan ditetapkan sebagai khalifah. Setelah itu, Muawiyah kembali ke kota Damaskus yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, bagaimana sistem yang ditetapkan oleh pemimpin dinasti Bani Umayyah? Muawiyah menetapkan sistem monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun yang dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium, di mana ketika ia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ketiga, sebutkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh dinasti Bani Umayyah. Prestasi yang dicapai oleh dinasti Bani Umayyah yaitu 1. Membentuk Mahkamah Agung. 2. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Ketiga, membangun masjid-masjid sebagai sarana dakwah. Keempat, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kelima,
menyempurnakan mushaf Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaki Gulwan Hidayatul Rizal, kelas 7A, nomor absen 32, ingin menjawab soal-soal yang diberikan Abi Amir, mata pelajaran SKI. Nomor 1, jelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri dilatar belakangi oleh peristiwa Al-Jamaah, yaitu sejak 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Puncaknya ketika Utsman bin Affan meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagian kaum muslimin tidak menerima Ali bin Abi Thalib sehingga ada perpecahan dan peperangan antara kaum muslimin dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, digantikan oleh Hasan, jatuh kepada Hasan. Setelah Hasan di pojok terus dan ditekan terus oleh Muawiyah, maka Hasan melihat dia semakin lemah dan Muawiyah semakin bertambah kuat. Makanya dari itu Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Setelah itu Muawiyah pergi ke Kufah dan menyumpahkan janji setianya. Setelah dari Kufah, Muawiyah langsung pergi ke Damaskus, kota Syria, dan memusatkan pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus, Syria. Nomor 2. Bagaimana proses sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Proses sistem pemerintahan dinasti Umayyah adalah sistem monarki, yaitu turun-menurun, yang menggantikan sistem khalifahan yang dipilih oleh rakyat kaum muslimin. Sistem ini dibuat pada zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah menunjuk anaknya sebagai penerus dari kekhalifahan dinasti Umayyah. Dengan itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Yazid bin Yazid sebagai penerusnya. Nomor 3, prestasi khalifah dinasti Umayyah. Yang satu adalah membuat dinas pos. Yang kedua mengganti lambang bendera merah sebagai lambang negaranya. Yang ketiga merubah pola rancangan pengiriman pos. Yang keempat membentuk pengembangan angkatan laut, membuat panti asuhan, membuat masjid-masjid, membuat mahkamah agung, menyempurnakan mushaf Al-Quran, pembentukan mata uang yang baru, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa yang tetap di Arab, yang wajib di Arab, dan setelah itu membenahi administrasi di lembaga negara. Cukup sekian dari saya, Zaki Gulwan Hidayatul Rizal. Apabila ada kekurangan kata dan salah paham, terbata-bata dalam berbicara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.